Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini, kita tidak akan membahas mengenai contoh soal yang masuk di SKD ya, teman-teman. Tapi kita akan membahas bagaimana caranya kalian bisa memanfaatkan waktu ketika komputer kalian tiba-tiba error pada saat real time kalian SKD gitu ya. Ini adalah pengalaman yang saya hadapi begitu ketika SKD tahun ini. Komputer saya itu 2 kali error ya, teman-teman. Jadi saya bisa membaca polanya bagaimana kita memanfaatkan, ketika komputer kita itu error gitu ya. Oke, sebelumnya ini adalah bentuk antarmuka yang kurang lebihnya itu seperti ini ya, teman-teman. Saya juga lupa tulisan-tulisan di atas ini, tapi, tata letaknya ingat gitu ya. Di sini ada tempat daftar soal, nanti dia urutannya itu dari 1 sampai 100. Berwarna merah jika belum dikerjakan, kemudian berwarna hijau jika sudah dikerjakan. Lalu di kanan atas itu ada waktu yang selalu berkurang begitu. Kemudian di sini tempat soal, lalu di bawah soal ini ada pilih dan kemudian selanjutnya gitu ya. Dan kalian harus ingat ya teman-teman, di sini di atas soalnya itu selalu ada ini adalah jenis soal seperti apa. Jadi kan eh, BKN itu Kemenpan RB gitu ya. Kemenpar RB itu kan sudah mengeluarkan kisi-kisi gitu. Nanti ada bagian dari ini, soal ini adalah bagian dari kisi-kisi yang apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian untuk TKP nanti juga ada ya teman-teman. Untuk TKP, TWK, TIU, kalau saya tidak salah itu selalu ada. Ini adalah bentuk soal dari kisi-kisi yang mana gitu. Nah, oke. Yang harus kalian lakukan teman-teman, jadi eh kita kan nanti ketika kita akan melakukan TSSKD, kita nanti kan ada sebelumnya itu akan duduk dulu gitu ya semuanya, duduk di ruangan steril. Kemudian di ruangan itu kita akan disediakan gitu kayak komputer, kayak apa ya? TV gitu ya di dinding. Itu nanti yang berisi tentang tata cara SKD-nya gitu ya, bagaimana bentuk soalnya yang kita tonton gitu. Nah, kemudian setelah di sana nanti, ketika kita masuk, setelah selesai jamnya, kita sudah, kalau misalnya selesai 1, berarti itu mulainya jam 8 ya, teman-teman. Nah, nanti ketika di jam 8, kita kan akan diminta masuk ya ke ruangan tempat duduk kita, yang ada komputernya gitu ya. Nah, setelah selesai nanti, sebelum dimulai, ketika kita sudah duduk nih, teman-teman, di depan komputer kita, nanti ada bapak yang pada saat itu bertugas untuk menjelaskan begitu ya, langkah-langkahnya, kemudian ketika komputer error, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, pada saat itu, pengawas di ruangan saat saya ujian, dia mengatakan bahwa ketika komputer kalian error pada saat pengerjaan, mohon jangan berisik, begitu ya. Mohon jangan berisik, kalian cukup angkat tangan. Oke, kemudian ketika saya tes itu, yang pertama saya angkat tangan gitu ya, karena komputer saya itu memang error. Komputernya itu error itu gini ya teman-teman. Jadi kalian itu nggak bisa klik selanjutnya, nggak bisa klik pilih, nggak bisa klik nomor soal. Jadi semuanya itu terberhenti gitu. Tapi teman-teman, sebelumnya itu pengawasnya itu sudah bilang bahwa kalian tetap memiliki waktu kalian gitu ya. Jadi walaupun komputer kalian error, waktu di sini, di sisa waktu ini tidak berkurang gitu teman-teman. Jadi ketika error pertama, itu memang benar-benar tidak berkurang teman-teman. Jadi dia memang error dan waktu itu tidak berkurang, waktunya juga berhenti, oke? Nah, tapi apa yang terjadi teman-teman? Kejadiannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ketika dia itu buffering, eh, waktu itu berhenti, kemudian hitam. Jadi laptopnya itu hitam gitu, tapi kita itu masih bisa baca soalnya, teman-teman. Jadi walaupun ini hitam kan, kalian lihat ya, ini contoh soalnya, contoh soal TWK gitu. Kalian masih bisa nih baca soalnya, tapi waktunya itu berhenti. Nah, ketika itu saya mencoba untuk fokus mengerjakan soal begitu, dan kemudian, tapi saya masih tetap bisa baca soalnya dong gitu. Waktunya berhenti. Kita tunggu aja, nunggu waktunya ini berkurang, nanti kita bisa klik semuanya gitu. Oke? Nah, kalau misalnya
kalian tiba-tiba error dan kemudian soalnya ini soal TIU, kalian kan bisa hitung dulu ya, bisa mencoba berpikir dengan leluasa, waktunya terberhenti dan kemudian nanti dia bisa perbaiki kembali. Jadi kasus saya itu teman-teman, laptopnya komputer saya itu errornya itu 2 kali. Error pertama saya angkat tangan gitu ya, dan kemudian saya cek kiri dan kanan semua orang, semuanya mulai mengangkat tangannya gitu. Dan kemudian pengawasnya bilang, oke, kalian tenang gitu ya, waktunya tetap milik kalian. Dan saya emang udah lihat ya di sisi waktu, waktunya itu tidak berkurang. Jadi saya tetap tenang aja. Kemudian ini memang errornya itu semuanya error gitu ya. Errornya ini di nasional kata bapaknya. Oke, saya tetap tenang ya teman-teman karena saya tidak merasa saya rugi ketika waktu saya tidak berkurang gitu. Kemudian yang kedua, dia itu error lagi gitu ya. Nah, di error pertama saya mencoba membaca dan saya sudah bisa tahu nih polanya. Ketika komputer saya error, saya masih bisa baca soalnya gitu. Kemudian di error kedua, saya angkat tangan kembali, kemudian yang lainnya juga mengangkat tangan, hampir seluruh ruangan itu angkat tangan, tapi semuanya tetap kondusif ya teman-teman, karena memang tidak ada yang bersuara begitu. Kemudian bapaknya itu memerintahkan begini kepada saya, tolong kalian katanya, di komputer itu kalian tekan Alt F4. Jadi ya udah, saya langsung klik Alt F4 karena saya tahu itu nanti akan kayak restart gitu ya. Nah, kemudian iya memang terulang lagi. Jadi ketika saya tekan Alt F4 itu dia masih tetap error, tapi saya masukin lagi nick, masukin lagi apa namanya, pin sesi, pin ujian, seperti kita mau masuk awal mengerjakan, tapi nanti itu dia tetap lanjutkan tadi yang sudah kita kerjakan soalnya itu nanti tetap berlanjut gitu ya. Nah, kemudian ketika saya tekan Alt F4, dia itu tidak langsung bisa, teman-teman. Jadi masih gagal masuk, gagal masuk, gagal masuk gitu. Sampai akhirnya percobaan kelima atau keenam kali, kalau saya tidak salah, itu baru bisa berhasil masuk. Saya pikir, bagaimana, bagaimana kalau misalnya saya pada error yang kedua ini, saya memanfaatkannya seperti error yang pertama tadi. Untuk soal yang masih belum bisa kalian kerjakan gitu ya, misalkan kalian tiba-tiba errornya itu di nomor 25 gitu, ya udah kita udah tahu dulu nih jawabannya di nomor 25. Setelah kita keep nih jawaban di soal 25, misalkan kita udah langsung dapet soalnya, ya udah eh, kita bisa langsung perbaikin errornya gitu ya, bagaimana gitu. Karena pada error pertama dia memang sudah benar sendiri, kemudian pada error yang kedua karena sedikit lama, nanti tuh ada treatment kok dari pengawasnya, kita tekan apa gitu ya, kenapa tidak bisa. Tapi sebelum itu kan kita bisa mengambil waktu, dengan sisa waktu yang berhenti kita bisa mengerjakan soal yang terlihat di depan mata kita gitu ya teman-teman. Oke, itu saja tips dan triknya. Terima kasih telah belajar bersama kami gitu ya di channel YouTube Longstat. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Semoga tips ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Tetap semangat belajarnya. Semoga sukses di SKD-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.